Sekalian, para peternak unggas maupun ikan, saya memberikan sebuah motivasi kepada kita. Mari kita berternak maggot atau lalat BSF yang pastinya itu menyumbangkan penghematan pakan sebanyak 50-60%. Jadi sesuai judul yang ada di belakang ini, kalau kita ternak maggot secara benar, kita akan cuan atau untung dari menekan kos dari pakan. Mari kita berternak maggot untuk memberikan kontribusi kesejahteraan bagi keluarga kita. Salam peternakan. Maju, maju, mandiri, modern. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Desa Gunung Sari di tempatnya Abang Supri dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkembang menjadikan contoh untuk kabupaten, kecamatan, desa lainnya, sehingga desa Gunung Sari ini termasuk desa yang dekat dengan ibu kota provinsi loh, ibu kota kabupaten. Pada kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan sambutan, permohonan maaf dari Pak Kepala Balai tidak bisa hadir di tempat yang mulia ini karena ada kegiatan atau acara yang tidak ditinggalkan oleh Bapak semuanya. Jadi saya mewakili Pak. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan atas tidak kehadiran Bapak Kepala Balai. Kepada Kepala Dinas Pertanian dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kabid Peternakan, kepada Bapak Kepala Desa, Ayam, untuk lele. Kalau untuk ikan lele 100%, mulai sudah ikan lele itu bisa makan tanpa dicampur yang lain. 100% pakai itu saja, dia akan tumbuh besar langsung bisa dijual. 1 bulan, setelah dia kuat 1 bulan itu baru dikenalkan makan maggot. Dan pada saat cuaca panas antara jam 8 sampai jam 11 pagi dia akan berkembang biak. Sehari 2 hari dia akan bertelur. Jadi kalau semakin cuaca panas itu merangsang dia untuk berkembang biak. 2 hari setelah berkembang biak dia akan bertelur. Nah, telurnya ini kita kumpul. Kalau kita bisa, ya memang sedikit gitu Pak ya, tapi kalau kumpul-kumpul itu pun masih untung bagi si petani. Kenapa? Tidak ada perlu siklus netaskan, hanya siklus mereka menyiapkan tempat biopon untuk jadi ulat. Langsung lepas. Nah, nanti kumpul. Nah, ini Bapak harus kasih Pak, diganjel di sini sedikit, ya, supaya ada spare ya, lubang, ya. Nah, ini fungsinya supaya kalau kita pasang itu enggak rapat. Nah, biasa pakai paku tidis, paku pinus itu taruh sini, dicek baru dia ditaruh berlapis-lapis. Nah, dan itu harus berkelanjutan. Jadi kalau kita misalnya dapat 5 gram, 4 gramnya untuk ternak, untuk pakan, yang 10% atau 20% dibiarkan dia jadi kembali jadi pulpa, jadi prepulpa untuk kembali jadi lalat. Ya, jangan dihabisin semua untuk dikasih makan, harus disisihkan. Sedikit menceritakan bahwa kegiatan ini bermula daripada inisiatornya Pak Aseni, artinya ada inisiatif sendiri. Jadi belum terbentuk kelompok pada saat itu, masih individual. Nah, pada saat itu sudah berjalan beliau punya, kita di APBDes kita sudah berjalan, sudah diketuk, dan kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun untuk support mereka melalui APBDes. Biasanya 125 gram itu harganya sekitar 25.000. Itu kemarin saya lihat di beberapa toko-toko di medsos, di online medsos. Sehingga nanti
Gunung Saring ada kelulut, maggot kering. Nah, bisa jadi untuk sentra, ayam buras, peternak unggas dan sebagainya. Ya, bebek ya. 120 gram kali 1000. Ini sama dengan 12 kilogram per hari makannya. Kalau makanannya tanpa maggot, tanpa ini tadi 10.000, 120.000. Kalau kandangnya tidak bagus, kesehatannya tidak bagus, tidak bertelur, berarti satu hari kita dimakan bebek, dibudak sama bebek 120.000. 10 hari 1.200.000, 100 hari 3 bulan 10 hari 12 juta kita dimakan bebek. Salah satu contoh. Karena tidak menguasai ini tadi. Toh kalau sudah tahu bibit pakan kandangnya tadi sudah bagus, yang banyak keliru di peternak kita di sini sama di sini. Di pemasaran. Mas Supri ternak maggot. Di sini ada 1 ton maggot. Kira-kira orang Bulungan mau beli dengan 2.000 1 kilo, nggak mau lagi, belum familiar. Berarti perlu sosialisasi. Di Subang, dari Tanggang, pikiran, saya bebek 5.000, beranak 4.000 sudah, untung sudah. Setelah tahu ilmunya diajar Profesor Dr. Argono, Profesor Dr. Pius Kataren, Profesor Amadi, semua pakar di bidang masing-masing, dan jadi piara. Kenapa? Nah itu tadi, karena tahu ini. Nggak semudah itu ternyata. Saya kasih contoh. Ibu punya bebek 1.000, ya. Zaman dulu pakai ini. Jadi intensifikasi ini kita intensifkan usaha itu. Ekstensifikasi ini perluasan. Diversifikasi ini penganekaragaman. Nah makanya BMF modal besar. Tapi Pak Asep sebenarnya pakai pakem ini tidak meluaskan dulu, lihat perkembangannya. Yang saat ini di peternak, pulang dari sini sudah ada itik mau bikin maggot, sudah ada maggot mau langsung banyak. Sudah mandiri baru diluaskan. Yang saat ini kelirunya itu belum intensif usaha kita nih, mau dilipat 2. Ini tempat media kita tadi Pak yang untuk pembibitan ya. Telur tadi di sini. Masuk aja Pak. Masuk. Ayo masyarakat yang mau belajar masuk dulu berapa Ayo, orang? masuk. Wakil. Ya. Masuk, ikut masuk. Nanti tutup supaya lari alatnya. Supaya kan kita kan sini Pak. Ini ada rumah ini kan dia mengumpul di sini terus di atas rekan media tadi. Yang Bukan asin atau ikan? kalau untuk media ini sebenarnya sembarang bisa Pak. Kayak buah gitu. Iya. Nah ini kadang kan ada yang media tadi yang jatuh di sini dia letak campur ya dia campur ini. 15-20% yang dijadikan pakan upah dia. ayam. Karena kemarin tuh saya terlalu cepat ngasihkan bibit ayam. Jadi tidak berjajaran dengan produksi maggot. Tapi ke depan ini sudah dipelajari kan, ke depan harus bisa memproduksi 1 hari 1 ini. 1 ini setara dengan 30 kilo pakan. 30 sampai 40 kilo pakan. Ini Bapak dari ternak ayam. Enak ya, Man? Nah, sekarang kita coba apakah si ayam mau makan ini ya? Ayo, Mas, ambil sebagian kasih makan. Mau? Yang dipelihara dari 1 Agustus 2021 kemarin. Mulai datang 1 Agustus. Ayamnya sudah sehat-sehat gemuk begini. Ini sudah ada yang berat 1 kilo ya, Mas? Ambur aja Bu situ Bu. Sini ya. Ya. Di tempat makannya juga boleh. Ya di sini belakang. Sini ini Bu, sini Bu, sini Bu. Di belakang aja. Awas Om, pelan-pelan Om. Oh. Sini. Kita para peserta sosialisasi ikut memberikan makan ayam. Nyambur aja sini, Bu. Ya. Bagi ya. Aku biasa makan. Nah, coba ulat-ulatnya kayak begini, kasih tunjuk ulatnya Mas. Nah, ini adalah maggot yang berumur mungkin sudah sekitar 15 hari ya. Dia tidak terlalu respon karena kenyang. Dia tidak tahu.
Ya. Ini ayam joper yang konsumsinya makan jagung, makan maggot. Ayamnya sudah ada yang berat kurang lebih 1 kilo. Dalam waktu 2 bulan lebih, ya. 1 Agustus didatangkan berupa DOC. Sekarang tanggal 5 Oktober, berat tubuhnya sudah 1 kiloan lebih. Ini konsumsi maggot, jagung, dan sebagian diberikan full pakan ayam, ya. Makan dia 50 kilo, berarti 500.000 kita menghemat uang kita dari pakan. Kesannya Pak Sur, bagaimana melihat? Sangat respon sekali saya kalau begini nih. Mantap. Masih kecil, perjalanan jauh, ada 200 ekoran mati. Ini lagi buat anu kayak enak. Ini yang orang bilang apa? Ulat Hongkong untuk makan apa itu? Kita punya burung kan? Nah, inilah dia. Makan roti, makanya saya tahu barang ini tidak mengandung bakteri. Betul. Ya, di tubuhnya mengeluarkan amoniak yang membasmi bakteri. Ayo ayam sini ayam. Ayo ayam. Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita gemar beternak ayam. Dengan pakan utamanya produksi ulat maggot. Kita pasti cuan, pasti untung. Soalnya kalau hitung kiloan nggak ketemu. Harus 250.000. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya Amelia Purwanti selaku PPL Desa Gunung Sari mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar wilayah Kalimantan 5 yang telah mengadakan acara sosialisasi budaya maggot ini, budidaya maggot ini. Harapannya ke depan semoga masih bisa dikembangkan di Desa Gunung Sari ini sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah kami juga terima kasih kepada teman-teman dari Balai terus Sungai atas pelaksanaan sosialisasi ini. Semoga maggot ini juga makin berkembang di Desa Gunung Sari. Nah, harapan kami setelah kita diskusi tadi, kelompok yang ada akan kita akomodir tahun depan supaya pengembangan maggot ini bisa lebih luas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Mungkin itu dari saya. Halo sahabat semuanya, peternak, petani se-Kabupaten Bulungan. Hari ini kita acara sosialisasi peternak maggot. Jelas tujuannya adalah maggot itu, belatung itu akan jadi cuan, akan menjadi keuntungan untuk kita semua. Sangat berbahagia juga hadir di samping kita dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5. Inilah yang punya gawe. Silakan Pak, apa kesan-kesannya terhadap kegiatan ini? Kami persilakan. Yuk, salam ternak unggul dan modern. Mudah-mudahan dengan sosialisasi peternak maggot ini bisa menambah ekonomi daripada masyarakat yang peternak maggot sendiri. Kami dari Balai sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat langsung terus-menerus sesuai dengan dari ternak maggot itu sendiri bisa meningkatkan ekonomi daripada peternak maggot sendiri dan dapat kita berlanjut terus-menerus. Terima kasih. Ya, oke teman-teman, demikian kita beralih ke Pak Ase selaku penggerak dari kegiatan maggot ini. Gimana Pak Ase? Sekalian, para peternak unggas maupun ikan, saya memberikan sebuah motivasi kepada kita. Mari kita berternak maggot atau lalat BSF yang pastinya itu menyumbangkan penghematan pakan sebanyak 50-60%. Jadi sesuai judul
yang ada di belakang ini, kalau kita ternak maggot secara benar, kita akan cuan atau untung dari menekan kos dari pakan. Mari kita berternak maggot untuk memberikan kontribusi kesejahteraan bagi keluarga kita. Salam peternakan. Maju, mandiri, modern. Salam peternakan. Maju, mandiri,